Hari ini kita mau lihat lebih dalam soal arahan Mendagri ya, Tito Karnavian, waktu di Makassar itu, tanggal 11 September 2025 kemarin. Iya, betul. Ini kan penting ya momennya pasca kerusuhan itu. Nah, sumber kita rangkuman berita dari tribuntimur.com. Misi kita, seperti biasa ya, buat Anda, nih kita mau coba ekstrak poin-poin kuncinya. Ada soal keamanan, anggaran, sampai inovasi juga ternyata. Menarik, menarik. Jadi nggak cuma soal respons krisis aja ya? Iya, makanya ini bukan rapat biasa kan. Ini kejadiannya kan persis setelah demo yang sampai bakar gedung DPRD Sulsel sama Makassar itu. Jadi, wah, ini momen evaluasi penting banget lah. Tegang pasti suasananya ya? Pasti. Nah, jadi apa aja sih yang perlu Anda tahu dari pertemuan ini? Oke, kita coba bedah ya. Poin pertama nih, soal pembelajaran dari kerusuhan kemarin. Mendagri kan tekanin banget soal penguatan intelijen. Intelijen ya? Iya, ada kutipannya tuh, lebih baik mencegah daripada menunggu peristiwa terjadi. Agak tajam sih. Nah, itu dia. Penekanan di aspek proaktifnya ini cukup signifikan menurut saya. Biasanya kan kita agak reaktif ya. Kejadian dulu baru bergerak gitu. Baru heboh ya. Iya. Jadi arahan ini kayaknya sinyal buat geser doktrin lah ke pencegahan dini. Cuma ya gitu, tantangannya di implementasi intelijennya. Harus benar dan peka baca situasi di bawah. Bener juga sih. Oke, selain intelijen, Mendagri juga nyorot soal kekompakan Forkopimda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah itu. Sama pendekatan ke masyarakat. Katanya penting banget merangkul tokoh-tokoh, semua elemen gitu. Iya, itu vital. Apalagi pasca konflik ya. Tapi, emang gampang ya jaga kekompakan gitu? Apalagi habis kejadian besar. Nah itu dia pertanyaannya. Di atas kertas sih iya vital. Tapi di lapangan kan kadang ada ego sektoral, beda pandangan. Yang penting itu bukan cuma rapat koordinasi aja sih ya, tapi bangun trust, kepercayaan. Kepercayaan ya kuncinya. Betul, antar pimpinan daerah sama ke masyarakat juga. Merangkul tokoh lokal itu bukan basa-basi loh. Itu kunci buat nurunin tensi, bangun lagi komunikasi yang mungkin kemarin sempat putus. Ini soal legitimasi juga kan di mata publik. Masuk akal. Oke, jadi ada pencegahan, bangun kepercayaan. Tapi kalau amit-amit ya, gangguan masih kejadian juga. Nah, respons cepat jadi penting. Rehabilitasi korban sama rekonstruksi. Nah, ini nyambung ke soal perbaikan gedung DPRD yang rusak berat itu. Iya, itu pasti jadi fokus utama juga ya setelah kejadian. Banget. Rinciannya lumayan bikin kaget nih. Kerusakannya kan parah, jadi Kementerian PU sampai turun tangan langsung. Terus ada alokasi nasional, 900 miliar, itu untuk fasilitas umum secara keseluruhan sih. Wah, besar juga ya. Iya. Nah, Pemprov Sulsel sendiri ngusulin 233 miliar, khusus buat gedung DPRD Sulselnya. Angka-angka ini nunjukin skalanya nggak main-main kan ya? Tepat sekali. Intervensi langsung dari Kementerian PU, terus alokasi dana segede itu, ini nunjukin kalau pemerintah pusat ngelihat insiden ini serius banget. Dampaknya ke infrastruktur publik kan vital ya. Iya, iya. Jadi ini bukan cuma perbaikan fisik aja, tapi ada pesan simbolis juga. Soal pemulihan otoritas negara, layanan publik gitu. Skalanya yang mencerminkan urgensinya lah. Oke. Nah, ternyata nih, pertemuan yang 4 jam itu isinya nggak cuma soal keamanan sama bangunan aja. Ada juga agenda evaluasi kinerja. 6 bulan kinerja para bupati, wali kota dievaluasi. Evaluasi kinerja ya di tengah situasi begitu? Iya. Malah Mendagri dorong evaluasinya jadi rutin tiap 4 bulan sekali. Wah, makin ketat dong ya. Tapi apakah ini jaminan kinerjanya bakal lebih baik? Prinsipnya sih bagus ya, evaluasi lebih sering buat akuntabilitas. Cuma pertanyaannya, mekanismenya udah cukup tajam belum buat beneran dorong perbaikan gitu? Atau cuma jadi, ya formalitas laporan aja? Formalitas doang ya? Nah, itu tantangannya. Gimana mastiin hasil evaluasi itu benar-benar jadi kebijakan daerah yang lebih efektif, pelayanan publiknya lebih baik, bukan cuma angka di kertas. Bener juga. Oke, di tengah semua ini nih, keamanan, dana gede, evaluasi ketat, ada satu hal yang agak surprising gitu yang Anda perlu tahu. Mendagri malah ngasih apresiasi. Apresiasi? Soal apa tuh? Soal inovasi transportasi di Sulsel. Disebut spesifik model cost sharing, gotong royong gitu, sama pengembangan seaplane. Agak kontras ya sama topik lainnya.
Justru ini poin yang menarik banget. Apresiasi ini nunjukin kalau pusat itu nggak cuma ngelihat daerah dari kacamata masalah atau ya kinerja dasar aja. Oh gitu ya? Iya, inovasi kayak cost sharing itu kan cerminan kearifan lokal ya. Terus seaplane itu potensial banget buat jawab tantangan konektivitas di wilayah kepulauan kayak Sulsel. Ternyata tetap dapat perhatian. Jadi sinyal positif ya berarti? Penting ini sebagai sinyal bahwa di tengah tekanan target nasional, ruang buat terobosan daerah itu tetap ada dan dihargai gitu. Oke, oke. Jadi kalau kita rangkum nih, apa artinya semua ini buat Anda? Arahan Mendagri di Makassar ini kayaknya responsnya berlapis ya. Ada fokus ke pencegahan, penanganan cepat, keamanan, terus komitmen perbaikan fisik, pakai dana pusat. Evaluasi kinerja diperketat, tapi di sisi lain juga ngasih apresiasi buat inovasi lokal. Kesimpulan utamanya yaitu tadi, pemerintah kayaknya nyoba nyimbangin ya, antara nanganin krisis jangka pendek, ya keamanan sama rekonstruksi itu, dengan penguatan tata kelola jangka panjang, lewat evaluasi, sinergi. Tapi ada plusnya ya. Nah, plusnya itu, yang juga krusial, mereka kayaknya pengen mastiin kalau tekanan buat pemulihan ini nggak malah matiin semangat inovasi di daerah. Itu penting. Nah ini jadi ninggalin satu pertanyaan nih buat Anda renungkan ya. Mengingat arahan sama tekanan dari pusat ini, gimana caranya daerah kayak Sulawesi Selatan itu bisa menyeimbangkan keharusan ikut instruksi keamanan, rekonstruksi nasional yang gede gitu, sambil tetap melihara dan ngembangin inovasi lokal kayak cost sharing dan seaplane yang justru diapresiasi tadi? Tantangan keseimbangan ya? Betul, sesuatu yang menarik untuk Anda pikirkan lebih lanjut. Terutama pendekatan kepada tokoh masyarakat, kepada semua elemen masyarakat, kemudian portfolio juga kompak, kemudian deteksi intelijen juga harus kuat untuk membaca apa yang terjadi di masyarakat, terutama yang berpotensi gangguan kamtipmas. Lebih baik mencegah daripada sudah terjadi. Kemudian kalau sudah terjadi ya kemarin ya umum cepat bisa diatasi meskipun ada korban. Setelah ada peristiwa itu harus dilakukan 3 hal. Yang pertama adalah rehabilitasi, terutama membantu yang wafat dan yang masih luka dan sakit. Saya tahu banyak diberikan perhatian oleh pemerintah daerah dan kita juga Presiden memberi perhatian. Kemudian rekonstruksi. Ada yang terbakar, yang berat sedang ringan. Yang ringan mungkin oleh daerah, tapi kalau yang sedang, kalau biayanya nggak ada, itu take over oleh Kementerian PU. Yang berat seperti kantor DPRD, provinsi maupun kabupaten kota Makassar. Saya sudah diskusi langsung dan dengan Pak Menteri PU, itu akan dilaksanakan oleh PU dan timnya juga sudah datang ke sini. Jadi kita harapkan semua rekonstruksi dapat dilakukan secepat mungkin. Sampai itu sekali lagi dialog terus dilakukan. Dan tadi kami sampaikan juga untuk program-program yang perlu kepada rakyat yang dilakukan, mulai dari membuka lapangan kerja, kemudian menghidupkan swasta, kemudian juga menjaga inflasi, harga barang dan jasa terjaga baik, terjangkau oleh masyarakat, dan saya lihat data cukup bagus. Nasib 2 anggota Brimob Polri Kompol Kosmas Kajukae dan Bribka Rohmat dipastikan akan berhadapan dengan hukum. Keduanya mendapat sanksi usai sidang kode etik Polri karena menyebabkan seorang driver ojol Avan Kurniawan meninggal dunia dalam aksi unjuk rasa 28 Agustus 2005 lalu. Kompol Kosmas dipecat dari Polri sedangkan Bribka Rohmat kena demosi 7 tahun. Namun nasib keduanya di Polri tidak berhenti sampai di situ. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan Menko Kumham Imipas, Yusril Issa Mahendra memastikan mereka akan disidang di persidangan pidana. Yusril menyebut keputusan ini sudah diambil oleh Polri dan sudah dilaporkan dalam rapat tingkat menteri di Kemenko Kumhas, Imipas bersama Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo. Keduanya akan didakwa sebagai pelaku tindak pidana. Ia menegaskan saat ini hukum tidak hanya akan tajam ke masyarakat, namun juga ke aparat yang melanggar. Sebelumnya, Avan dilindas Bribka Rohmat yang duduk di balik kemudi kendaraan taktis.
orang yang tidak profesional itu akan dilanjutkan ke persidangan di peradilan umum, akan didakwa sebagai pelaku tindak pidana. Jadi masyarakat harus mengetahui perkembangan ini, bahwa pemerintah tidak saja mengambil langkah hukum yang tegas kepada warga masyarakat yang bersalah, tapi pemerintah juga mengambil satu langkah hukum yang tegas terhadap aparatur penegak hukum yang melakukan kesalahan di lapangan.